Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya video tutorial untuk penunjang mata kuliah MPPHP ya. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya, masih di seputar mesin dan peralatan pengolahan hasil pertanian untuk komoditas kopi ya. Ya, jadi di dalam video kali ini kita akan melihat ya bagaimana proses yang kemudian harus kita lakukan setelah kita mendapatkan kopi yang telah disangrai ya, atau telah dikonversi menjadi kopi roasted bean ya. Nah, salah satu yang penting adalah mengenal alat ukur kualitas roasting ya, menggunakan UV spektrometer ya, di mana alat ini menjadi alat yang penting untuk ya menilai hasil dari roasting kita ya. Nah, untuk video kali ini ya ditujukan untuk mengenalkan mahasiswa salah satu alat yang penting dalam menilai kualitas roasting biji kopi, yaitu dengan mengukur warna menggunakan spektrometer. Nah, jadi hari ini kita akan bahas ya terkait dengan definisi apa itu spektrometer UV visible, kemudian tipe yang digunakan, ada yang single beam, ada yang double beam ya. Kemudian juga komponen atau bagian-bagian penting dari sebuah UV spektrometer, baik itu yang single beam maupun yang double beam. Dan yang terakhir pada kesempatan video kali ini akan dijelaskan cara kerja atau prinsip kerja dari alat spektrometer UV visible. Baik, kita mulai dengan yang pertama terkait dengan pengertian spektrometer UV visible. Nah, pengertian UV spektrometer itu adalah pertama, spektrometer itu adalah alat untuk menghasilkan sinar dari spektrum gelombang elektromagnetik ya dengan panjang gelombang tertentu. Ya, nama lain dari spektrometer ada yang menggunakan istilah fotometer ya, yang itu merupakan alat ukur intensitas cahaya atau foton ya. Nah, perhatikan bahwa spektrometer UV vis berarti dia bekerja ya untuk mengukur serapan atau absorban ya cahaya atau gelombang elektromagnetik di daerah UV, yaitu ultraviolet ya, yaitu panjang gelombang dari 200 sampai 400 ya nanometer, dan sinar tampak ya 400 sampai 700 nanometer ya. Nah, kita perhatikan kalau kita lihat ya sebuah gelombang elektromagnetik ya, itu dari mulai gelombang gamma ya atau sinar gamma ya, ini invisible ya, kemudian tampak ya termasuk UV ya, kemudian sinar tampak atau visible, dan kembali lagi ke tidak tampak atau invisible ya, dimulai dari NIR dan seterusnya ya. Nah, ini energinya makin ke kiri makin besar ya, dan makin ke kanan energinya makin ke kecil ya. Nah, untuk sinar tampak atau visible ya, kita bisa mengidentifikasi dari mulai merah ya atau UV sampai ultraviolet sampai merah ya. Nah, ini semua bisa kita lihat atau bisa kita identifikasi dengan menggunakan mata kita. Nah, untuk UV visible itu menggunakan visible dan UV ya, yaitu ultraviolet ini ya, ultraviolet. Baik. Sekarang bagaimana tipe-tipe UV vis spektrometer ya, sudah Bapak sampaikan tadi ada dua, ada single beam ya, single beam ini seperti ini ya. Komponennya ya, untuk single beam pertama ada sumber cahaya ya, sumber cahayanya bisa satu atau dua ya, bisa menggunakan dua ya. Kalau dua ini berarti dia satu sumber cahaya untuk UV, satu sumber cahaya untuk visible ya. Ini untuk UV, ini untuk visible ya. Kalau dia menggunakan satu lampu, biasanya lampu itu bisa digunakan untuk menghasilkan baik itu sinar UV maupun sinar visible. Contohnya adalah
lampu xenon ya atau xenon flash ya. Nah, ini kemudian ada apa namanya lensa ya untuk kemudian mengarahkan sinar ya. Ini adalah sinar polikromatis ya, sinar putih. Kemudian diarahkan ke ini ya prisma. Nah, prisma ini berfungsi sebagai monokromator ya, mengubah cahaya polikromatik menjadi monokromatik ya, diuraikan kemudian diarahkan lagi dan di apa namanya? Diteruskan ya ke sampel ya, ini sampel ya yang dimasukkan dalam kuvet atau juga blank ya. Nah, nanti cara mengukurnya satu persatu ya, kita masukkan dulu blank, setelah kita ukur blank kita masukkan lagi kuvet yang isinya sampel. Itulah salah satu prinsip kita single beam ya. Nanti hasilnya adalah dilihat di detektor ini. Jadi nanti nilai absorbannya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Nilai absorban adalah log 10 dari intensitas cahaya ya, apa namanya asal ya, dibagi dengan intensitas atau blank ya, dengan intensitas cahaya dari sampel. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang double beam ya? Double beam mirip, tapi double beam itu bisa di apa namanya beam untuk sampel dan beam untuk reference berbeda. Kalau di sini kan yang single beam kan sama ya. Ini adalah beam untuk sampel dan juga beam untuk reference. Caranya ya diganti aja nih ya, gantian apa namanya posisi kuvetnya untuk sampel dan reference atau blank. Nah, kalau double beam itu masing-masing ya. Jadi komponen di sini sama ya, dari mulai semut cahaya sampai ke apa namanya monokromator sama persis. Namun di sini ada dua ya, ada dua apa namanya, ada pembagi ya, di mana kemudian apa sinar itu dibagi dua, satu diteruskan ke apa namanya sampel ya, satu diteruskan ke reference ya, seperti ini. Nah, sehingga beam untuk sampel dan beam untuk reference berbeda, sehingga bisa dilakukan secara sekaligus dan nanti hasil dibandingkan di sini ya, di detektor intensitas dari sampel dan intensitas dari referen. Dan sama ya, dihitung absorbannya adalah log dari intensitas cahaya yang melalui reference dibagi dengan intensitas cahaya yang melalui sampel. Oke, jadi jelas ya perbedaan antara yang single dan yang double ya. Oke. Nah, apa saja tadi komponen utamanya Bapak sudah jelaskan, baik yang single beam maupun yang double beam. Itu pertama ada light source ya. Nah, ini adalah sumber cahaya polikromatis ya, yang kemudian nanti dibantu dengan adanya lensa pengarah ya, atau pengarah cahaya, kollimator lens. Ini akan mengarahkan cahaya ini ke apa namanya monokromator ya. Monokromator ini bisa terbuat dari prisma ya, dengan prinsip dispersi atau menggunakan kisi difraksi. Nah, setelah itu diuraikan ya, prinsipnya menjadi beberapa apa namanya panjang gelombang ya, single wavelength, kemudian nanti akan diteruskan satu persatu ke ini ya, sampel atau reference. Nah, sehingga nanti bisa dilihat perubahannya ya, perbandingan antara reference dan sampel yang kemudian akan terbaca di detektor dalam bentuk nilai absorban ya. Rumusnya sama seperti yang tadi ya. Jadi absorban itu sama dengan log dari intensitas cahaya yang melewati reference bagi dengan intensitas cahaya melewati sampel. Nah, baik, ini Bapak akan sampaikan atau Bapak akan visualisasikan cara kerja UV vis parameter tipe single beam ya. Oke. The source of radiation. It may be UV light, visible light, or. Jadi untuk apa namanya spektrometer tipe single beam ya kira seperti ini ya. Jadi cahaya dari lampu tungsten ya, atau dari lampu deuterium ya. Ini deuterium ini untuk apa namanya sinar yang memberikan informasi panjang gelombang di UV ya. Ini di visible ya. Maaf ya, ada sedikit masalah teknis. Oke. Ini sudah bisa ya.
Ya, kita lihat. Ini ada sumber untuk UV ya, ini UV ya. Ini untuk visible ya. Oke, nah lampu ini ya cahaya ini adalah cahaya polikromatis ya. Jadi polikromatis berarti cahaya yang mengandung apa namanya banyak panjang gelombang ya. Nah kemudian ya, ini ada apa kesalahan teknis ya. Kemudian ini bisa dinyalakan lagi videonya. Ini ada kesalahan teknis ya di videonya. Jadi kita lanjutkan ya sekarang ke yang double beam ya. Ini double beam ya. Oke, ini adalah visualisasi cara kerja UV yang double beam ya. Jadi ini adalah cahaya polikromatis. Ini adalah monokromator ya. Ada slit untuk mengarahkan cahaya masuk ke dalam prisma. Di sini terjadi proses pendispersian cahaya ya. Jadi cahaya polikromatis diuraikan menjadi beberapa cahaya monokromatis. Kemudian nanti diuraikan ya, ada yang di split, jadi bisa ada yang masuk ke referen cahayanya dan ada yang masuk ke sampel ya. Kemudian nanti dibagi ya antara untuk absorbannya dengan cara membagi antara intensitas cahaya dari yang sampai ke detektor dan yang sampai yang dari reference dan yang sampai di detektor dari sampel. Seperti itu ya. Baik, saya kira itu ya bagian-bagian penting dari apa namanya tipe double beam. Dan ini adalah salah satu alat yang ada di lab kita ya. Ini ada double beam yang kita miliki. Di sini ada satu sel untuk blank ya, B ya blank. Dan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 untuk sampel ya. Sehingga ini bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pengukuran. Jadi dalam satu waktu kita bisa mengukur 5 sampel ya. Jadi prinsipnya sama ya, di mana kita memiliki komponen-komponen penting, yaitu pertama adalah sumber cahaya ya, di mana sumber cahaya ini ya di sini ya, sumber cahaya ini kemudian menyampaikan cahaya ya, yang itu kemudian mohon maaf ya, ini cahaya di sini ya, jadi ini cahaya ini yang satu cahaya, kemudian dia akan diarahkan ya, kemudian masuk ke apa namanya monokromator ya. Nah, monokromator ini kemudian akan menampilkan satu persatu ya apa namanya cahaya atau panjang gelombang yang kemudian akan diarahkan oleh lensa ke sampel atau ke reference. Sehingga kemudian nanti setelah masuk ke reference atau ke sampel akan diteruskan ke detektor di sini ya. Akan dibaca. Oke. Jadi bagian pentingnya ya ini adalah detektor ya. Ini adalah sumber cahaya dan ini adalah monokromator menggunakan visi difraksi. Baik, saya kira itu untuk video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri tutorial video penunjang kuliah MPPHP berikutnya. Bapak akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.